Halo Sobat Historupa, selamat berjumpa lagi. Pada edisi biografi kali ini kita akan membahas tentang seorang maestro seni grafis murni yang fenomenal dengan karya teknik woodcut atau cukil. Ia adalah Albrecht Dürer. Albrecht Dürer adalah salah seorang seniman terbesar dalam sejarah Renaissance Jerman. Bersama dengan Rembrandt dan Goya, Dürer meninggalkan tulisan-tulisan autobiografi dan dikenal luas pada pertengahan usia 20-an. Dengan cepat Dürer dikenal di seluruh Jerman sebagai seorang pemahat, pelukis, matematikawan, dan teoritikus yang handal, yang seringkali disamakan dengan Leonardo da Vinci. Albrecht Dürer dilahirkan di Nuremberg, Jerman, pada 21 Mei 1471. Ayahnya yang seorang pengrajin emas, membuat dirinya juga mempelajari dasar-dasar pandai emas dan menggambar dari ayahnya. Ketika berusia 13 tahun, ia membuat karya pertamanya, berupa lukisan potret dirinya sendiri yang dibuat menggunakan silver point. Dürer melukis sambil menghadap cermin, dan menjadi salah satu karya awal yang menjadikan diri sendiri sebagai objeknya. Meskipun ayahnya ingin dia melanjutkan pelatihannya sebagai tukang emas, dia menunjukkan bakat menggambar yang sangat luar biasa, sehingga dia diizinkan untuk mulai menjadi murid Michael Wohlgemuth pada usia 15 tahun, pada tahun 1486. Setelah meninggalkan studio Wohlgemuth, Dürer mengembara ke seluruh Jerman dan Swiss untuk mencari pandangan seni yang hendak ia bangun. Selama dalam perjalanannya, Dürer bekerja sebagai perancang seni untuk berbagai perusahaan. Salah satunya menjadi ilustrator melalui woodcut di perusahaan penerbitan buku. Setelah kembali ke Nuremberg, pada usia 23 tahun, Dürer mendirikan studio kerja sendiri yang berfokus pada pemahatan kayu dan ukiran tembaga. Ia kemudian memulai perjalanan melukisnya yang pertama dari 3 perjalanannya. Selama 4 tahun, hingga tahun 1494, ia berkelana ke Sungai Rhine. Ia tinggal selama beberapa minggu atau bulan di berbagai tempat di mana ia bekerja sebagai seniman atau di studio seni. Saat kembali ke Nuremberg pada tahun 1495, Dürer membuka studio seninya sendiri. Pada saat itu menikah merupakan syarat mutlaknya, sehingga ia menikahi Agnes Frey atas permintaan kedua orang tua, tampaknya karena alasan sosial. Seorang warga negara yang sudah mandiri harus memiliki seorang istri di rumah. Maharnya tidak terlalu tinggi, tetapi cukup untuk mendirikan bisnisnya sendiri sebagai seniman di Nuremberg. Meski demikian, pernikahan itu tetap tidak membuahkan hasil dalam ia berkarya. Dan selain dari gambar tangan dari tahun 1449 tidak ada karya yang bertahan yang menunjukkan bahwa Dürer mencintai istrinya. Sebagai catatan, Agnes Frey beberapa kali menjadi model figur orang suci untuk lukisan Dürer. Selama 5 tahun berikutnya, gayanya semakin memadukan pengaruh Italia ke dalam bentuk-bentuknya yang dipengaruhi seni wilayah utara. Dapat dikatakan bahwa karya-karya terbaiknya pada tahun-tahun pertama di studio seninya adalah cetakan dari woodcut grafis murni, sebagian besar bersifat religius, tetapi juga mencakup adegan-adegan sekuler seperti The Man's Bath. Cetakan-cetakan ini lebih besar dan lebih halus daripada sebagian besar woodcut seni grafis Jerman sebelumnya, dan jauh lebih rumit dan seimbang dalam komposisi. Karya-karya Dürer menjadi terkenal berkat penggambaran yang sangat baik terhadap peristiwa-peristiwa keagamaan, dari sudut pandang manusia biasa. Gayanya itu mampu melampaui batasan-batasan dari suatu konsepsi gereja yang idealis, seperti terlihat pada 16 ukiran berjudul Apocalypse of Saint John, yang dibuat pada tahun 1948. Pada salah satu woodcut atau cukil kayu tersebut digambarkan pertempuran antara malaikat Mikhail dan para pengikutnya dengan seekor naga. Pada tahun 1496 ia mengerjakan The Prodigal Son, yang beberapa dekade kemudian dipuji oleh sejarawan seni Renaissance Italia Giorgio Vasari dengan mencatat kualitas Jermaniknya. Sebagai seorang pelukis, target Dürer adalah meningkatkan derajat seni dari hanya sekadar bisnis untuk konsumsi menjadi suatu mahakarya yang bernilai keindahan. Adoration of the Magi dipamerkan tahun 1504 dan menjadi yang terbaik di antara semua karya Dürer, di mana menampilkan sebuah pemandangan yang dilukis langsung dari alam. Albrecht Dürer memiliki sifat narsis di mana ia sangat mengagumi dirinya sendiri. Ia juga senang membuat lukisan diri karena baginya hal itu menjadi wujud dari upaya menciptakan sebuah posisi terhormat bagi para seniman di tengah-tengah masyarakat.
The Fall of Man adalah karya Dürer yang menggambarkan kesempurnaan dalam melukis foto hewan dan tanaman, gabungan dari wujud alam. Sementara itu, sosok Adam dan Hawa memperlihatkan proporsi yang sempurna dari anatomi tubuh manusia. Pada usia 42 tahun, Dürer mencapai puncak karirnya dengan menghasilkan ukiran berjudul Melancholia. Karya yang menjadi bentuk pertanyaan Dürer pada fakta-fakta intelektual dari ilmu pengetahuan dan seni. Dürer membuat sejumlah besar gambar sketsa, terutama untuk lukisan dan ukirannya, dan banyak yang bertahan. Yang paling terkenal adalah Betende Hände, Tangan Berdoa, dari sekitar tahun 1508, sebuah studi untuk seorang rasul di altar Heller. Dia terus membuat gambar dalam cat air dan body paint yang biasanya dia kombinasikan, termasuk sejumlah benda mati bagian padang rumput atau hewan, Young Hare tahun 1502, dan Great Piece of Turf tahun 1503. Pada tahun 1505 Dürer melakukan perjalanan melukisnya yang kedua, kali ini ke Italia. Selama itu ia menjadi seniman yang disegani, sehingga ia mendapat pesanan besar untuk sebuah altar di Venesia, Festival Rosario. Pada tahun-tahun berikutnya ia bekerja di sana dan menciptakan banyak karya. Ia juga aktif secara politik dan terpilih menjadi anggota Dewan Kota. Sejak tahun 1510 ia berhubungan dengan Kaisar Maximilian I, yang darinya ia menerima beberapa komisi besar. Dengan semangat yang tak tergoyahkan, ia mengabdikan dirinya untuk seni grafisnya selama bertahun-tahun. Dürer meninggal pada tanggal 6 April 1528 di usia 56 tahun. Ia seorang seniman hebat dan meninggalkan warisan abadi dalam dunia seni melalui karya-karyanya yang inovatif dan penuh detail. Dengan kemampuannya dalam menguasai woodcut atau teknik cukil kayu dan ukiran tembaga, Dürer berhasil menciptakan karya-karya yang tidak hanya memukau secara estetika, tetapi juga syarat dengan makna dan simbolisme. Sobat Historupa, melalui perjalanan hidupnya yang penuh dedikasi dan kreativitas, Dürer membuktikan dirinya sebagai salah satu seniman terbesar dalam sejarah seni Eropa. Warisannya terus hidup dan menginspirasi generasi seniman dan pecinta seni hingga hari ini. Dengan setiap goresan dan detail dalam karyanya, Dürer mengajak kita untuk melihat dunia dengan cara yang baru, penuh dengan keindahan dan makna yang mendalam. Jika Anda menyukai topik bahasan seperti ini, ikuti terus channel Historupa. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk menemukan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di edisi mendatang, tetap semangat dan tetap berkarya.